Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Eh, Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Segala urusannya diberikan kelancaran serta aktivitasnya juga membawa keberkahan. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sapa dulu ya, pasti saya ulang lagi nih kayaknya teman-teman sambil menunggu teman-teman yang sudah hadir ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bermanfaat ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suaranya? Iya, alhamdulillah. Rabbi shrahli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi ya dalam rangka IG live saya nih rutin ya insyaallah di hari Jumat malam, namanya simbiosis ya, sudah pernah disampaikan apa itu simbiosis, silaturahmi sambil ngobrol bahas bisnis. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah sudah ada Teh Neng nih, aduh Masya Allah ini womanpreneur banget nih, ada Teh Neng ya, kemudian M Karima 206, Masya Allah. Assalamualaikum. Kemudian Mbak Rusdiana Rosana, Masya Allah, Assalamualaikum ya. Kemudian ada Sofarul underscore 2727, Masya Allah. Terima kasih yang sudah hadir, Masya Allah. Alhamdulillah nih hari Jumat ya, seperti biasa kita ada rutinitas kebaikan-kebaikan yang kita jalani seperti apa, perbanyak sholawat ya, kemudian sedekah. Masya Allah, sedekah tuh di hari Jumat itu Masya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan nih bisa sedekah dengan rutin, kemudian jumlahnya besar. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kebanyakan dari kita tuh ya kalau sedekah nyarinya yang kecil ya. Coba bikin bikin shock dengan sedekah ekstrim ya, bisa ya, atau bikin sedekah yang bikin shock, karena bikin shocknya seperti apa? Bikin shocknya yang kita tuh mau ngelepasnya tuh berat. Tapi kalau dengan beratnya itu kan artinya ini kan kata Allah, kalau kamu bisa melepas atau kan memberikan sesuatu yang kamu cintai, insya Allah aku akan balasnya dengan lebih dan lebih. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir nih. M Karimah 206 ini siapa ya, Mbak Miftahul Karimah ya atau siapa ya? Ini IG-nya saya belum lihat. Masya Allah. Nah teman-teman, alhamdulillah nih ya, pada malam hari ini saya akan kedatangan tamu luar biasa. Masya Allah, tamu luar biasa yang saya salut banget nih perjuangan beliau ya. Saya kenal alhamdulillah 2 tahun belakangan ini ya, bahkan lebih ya. Alhamdulillah. Beliau punya niat yang tulus banget, yang besar banget, ingin mensukseskan banyak orang, ingin mensukseskan atau memberikan yang terbaik buat keluarganya ya, Masya Allah. Dan yang terbaru adalah beliau sudah resign dari pekerjaannya, yang dimana kebanyakan orang ini mungkin berlomba-lomba untuk kerja di situ ya, tetapi dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa beliau akan sukses di bisnisnya ya, kita doakan juga ya, mudah-mudahan benar-benar sukses ya, kemudian tough ya, menjadi pribadi yang tangguh, kemudian apa-apa yang diciptakan terwujud. Nah siapa sih orang ini? Nah nanti sabar dulu, saya mau ngetes dulu nih suara saya bagus apa enggak nih. Kalau misalkan suara saya bagus, boleh dong kasih jempolnya, kode jempol deh, nggak apa-apa, kasih gambar kode ya di kolom komentar, boleh. Kalau suara saya bagus boleh kasih oke, bagus atau apa, boleh. Kalau teman-teman bisa menyimak suara saya. Oh ada Kiki Humaira, terima kasih
Kemudian ada Teneng, wah jempolnya keren dah nih, modal jempol nih, rezekinya nampol, Masya Allah. Alhamdulillah suara saya bagus katanya ya. Oke teman-teman, seperti biasa kayak kita sebelum mulai dulu kita baca doa dulu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertama lancar nih, lancar kuota, lancar sinyal ya. Lancar. Yang kedua, saya juga minta doa dari teman-teman untuk saya dan juga salah satu sahabat saya yang pada hari ini kalau ngomong itu saya sebenarnya speechless ya. Sahabat saya, sahabat dekat saya, sohib saya yang pada hari ini Allah panggil tepatnya pagi tadi. Mohon doanya buat beliau, mudah-mudahan menjadi agak speechless lagi nih saya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya ya, menjadi penghuni surga, amin ya Allah. Dan semuanya keluarganya yang ditinggalkan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran ya. Tentu buat keluarga kita lainnya ya, yang memang pada saat ini Allah panggil ya, diberikan menjadi husnul khotimah ya, husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya, itu yang kedua. Kemudian kita doa juga untuk bangsa kita ya, bangsa kita yang memang pada saat ini masih dihantui ya oleh COVID. Mudah-mudahan segera sirna ini COVID ya, segera sirna, pergi entah kemana ke dalam ke langit dan gak balik lagi ya, dan semua dunia menjadi sehat, bumi pun menjadi sehat, dan semua kita bisa bertemu sapa nih, karena hampir setahun, bukan hampir setahun, udah setahun kita ketemunya via online saja, Masya Allah. Yuk kita baca doa dulu. Kita doa masing-masing dari sana ya, kita bareng, kita niatkan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, Allah kabul. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih teman-teman yang baru bergabung nih. Ada Mbak Suharnaini.you ya, kemudian ada Mbak Rini Kautrunada, nih kayak pondok pesantren di dekat rumah saya nih. Kautrunada. Kemudian ada Mbak Mulyani 6866. Masya Allah, terima kasih nih yang sudah hadir. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi wasilah kita panjang umur ya, diberikan kesehatan, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya nih, saya nggak panjang kalam lagi nih, saya mau panggil sahabat saya. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang rahasia membesarkan bisnis. Wah. Nah, teman-teman nih kan tentu sebagian dari kita sudah punya bisnis ya gitu. Sudah punya bisnis. Nah, apa sih harapan kita? Apa sih yang kita mau lakukan ketika bisnis kita ingin besar? Nah, ya, tentu kan ketika bisnis kita besar, kita tentu bisa mensejahterakan keluarga kita ya. Kita bisa mensejahterakan keluarga kita, kemudian lingkungan kita bisa bantu orang, kemudian bahkan kita dengan bisnis yang besar, dengan bisnis yang sudah berjalan dengan baik, tentu kita bisa meraih impian-impian kita. Apa sih ya, mungkin kalau yang saya rasakan dan yang sudah saya alami ya, misalkan lunas hutang, alhamdulillah. Kemudian tentu teman-teman dan kita semua pasti pengen banget yang namanya umroh ya, umroh dan mengumrohkan orang tua, atau yang deket lagi nih, yang mungkin sekitar 2-3 bulan lagi nanti ada lebaran haji. Tentu kita pengen dong yang namanya kita berkurban terbaik ya. Ingat, kurban terbaik, bukan sekedar kurban ya, kurban terbaik. Tetapi dari mana kalau misalkan kita hanya bekerja saja atau mengandalkan gaji ya. Tentu kan kalau memberikan yang terbaik tentu ada nilainya, ada prestisnya ya. Nah, mungkin dengan bisnis kita mungkin bisa meraihnya lebih cepat. Nah, kalau ditanya bagaimana cara memperoleh hasil yang baik, tentu kita ada stepnya ya, ada stepnya yang harus kita lakukan agar bisnis kita lebih besar. Nah, kalau yang berbicara seperti itu sih sepertinya harus orangnya langsung ya, harus orangnya langsung, karena saya juga belajar banyak dari beliau. Yuk kita panggil dulu orangnya dia nih, siapa ya? Mudah-mudahan sudah hadir. Tadi sih saya lihat sudah hadir.
ada yang sudah kenal atau belum ya? Ya tadi saya bilang ya ini dulu beliau ini mantan karyawan ya di salah satu bank ternama ya. Nah ini dia orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa Yes. kabar Kang? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Mbak Dian gimana Allah. kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang, Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Nih, sehat sekeluarga juga Kang di sana Kang. Alhamdulillah sehat, sehat. Aduh, saya Bandung Lagi ini pada nggak Kang? ngumpul sih, Oh, ya. Alhamdulillah. Kalau ngumpul boleh lah nonton IG Live saya. Iya, iya lagi di sebelah lagi nonton juga. Oh, Alhamdulillah. Bandung aman Kang? Ya, alhamdulillah aman, aman, aman. Iya, saya sudah lama nih nggak ke Bandung. Kayaknya terakhir ke Bandung itu ya setahun yang lalu kayaknya kan. Mudah-mudahan Ditunggu, setelah ditunggu. pandemi. Amin, amin. Mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa keliling-keliling lagi, jalan-jalan lagi ya Kang ya. Nah, Ya, teman-teman nih, amin. ini yang tadi saya sampaikan ya, ini dia orangnya, salah satu pengusaha ya, salah satu pengusaha muda yang alhamdulillah mengalami percepatan sekali setelah beliau resign ya, beliau resign dari pekerjaannya dulu sebagai karyawan dan sekarang fokus dan alhamdulillah sudah bisa mencetak banyak pengusaha nih, Masya Allah. Sudah mencetak banyak pengusaha. Nah, kita nih agak ini nih Kang, mau tahu nih Kang, bagaimana sih tips Akang tuh bisa apa namanya, bisa menciptakan bisnisnya lebih besar gitu. Kalau dari judul kita kali ini kan rahasia membesarkan bisnis. Nah, ini Membesarkan minta bisnis ya. tolong, iya, minta tolong banget nih Kang di-sharing nih ke teman-teman agar apa? Teman-teman yang sudah punya bisnis ataupun yang belum punya bisnis, udah kebayang nih bagaimana sih rahasia membesarkan bisnis. Oke Kang, waktunya saya persilahkan nih Kang. Wah, terima kasih Mbak Dian atas waktunya nih, atas Iya, sharing-sharingnya. Mungkin beberapa teman-teman juga belum ini ya kita kenalan dulu ya, belum iya. mengenal lebih dekat. Mungkin perkenalkan saya Bia Nuriman. Saat ini saya di domisilinya di Bandung, alhamdulillah. Nah, sekarang kesibukan saya ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dian ya. Sekarang di full di bisnis. Nah, dulu saya pernah jadi karyawan juga selama hampir 10 tahun, Mbak. Nah, Masya pindah-pindah Allah. pernah Tos lah, di tos. proyek pernah Masya di Allah. proyek proyek Telkom, pernah di bank juga, pernah. Masya Yang Allah. paling lama itu di yang terakhir mungkin di salah satu perusahaan swasta juga ya. Hmm, Nah, hmm, kenapa hmm, hmm. gimana caranya bisa besar bisnis? Mungkin Mbak Dian juga sekarang makin membesar nih di bisnisnya nih. Amin, amin. Mitra-mitranya juga Sama-sama makin belajar. bertumbuh. Saya juga Amin, ya banyak belajar Allah. sama Mbak Dian, dari Ini saking, postingan-postingannya selalu selalu inspiratif. eh, ini pengusaha saking tawadunya begini nih. Ah, ya kita kita sama belajar, saling belajar ya di komunitas Yes, kita kan, ya alhamdulillah. sama-sama saling support gitu. Jadi nggak ada saling bersaing gitu, tapi bersaing secara Iya. positif, tapi tetap Heeh. saling buka informasi, buka ilmu-ilmu gitu, sharing bisnis. Mm-mm. Nah Siap. gitu. Jadi untuk tips-tips mungkin ya Mbak ya, yang Mm-mm. pertama sih untuk membesarkan bisnis tentunya kita harus butuh ilmu gitu. Karena kan seperti yang guru-guru kita jelaskan kan ya, kalau Mhm. misalkan membuka bisnis itu perlu keberanian, tapi untuk Mhm. membesarkannya itu perlu ilmu. Nah, gimana kita dapat ilmu? Nah, kita harus Mhm. rajin untuk misalkan membaca buku atau ikut pembinaan Mm. seminar atau ikut e-course mungkin ya sekarang banyak Mm. Banyak banyak ya. juga Mm. kayak kursus-kursus di Zoom gitu kan. Nah, itu Mhm. bisa bisa kita lakukan. Terus kita yang penting cari dulu wu-nya gitu kan. Misalkan kita mau mau bisnis apa, mau bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Nah, itu sebenarnya Mhm. kita bisa tahu dulu kalau kita sudah ketemu dengan who-nya. Jadi siapanya gitu kan. Nah, temukan dulu mentornya menurut saya. Jadi
untuk membesarkan bisnis itu ya menurut saya harus dicari dulu mentornya. Nanti setelah dapat mentornya, nah, baru ketemu nih cara-caranya dan ilmunya juga bisa didapat gitu. Jadi yang pertama itu. Siap, siap. Saya catat nih. Yang pertama temukan gunya, gitu. Bukunya dan kita juga Heeh. harus ini apa rajin dan perbanyak untuk menambah ilmu karena kan saya pernah dapat quote juga kan dari salah satu mentor Mhm. kalau ilmu bertambah action akan berubah. Nah setelah Mhm. action berubah maka insya Allah rezekinya akan berlimpah gitu kan. Jadi Masya dimulai dari ilmunya Allah. dulu. Jadi Mhm, ilmunya mhm, dulu yang mhm, harus ditambah. Setelah itu baru actionnya akan lebih akan berubah karena lebih terarah karena kan mhm, tidak asal mhm, action gitu. mhm, Kalau mhm, asal mhm, action kan tanpa ilmu percuma juga kita bisnis tanpa ilmu yang benar. Terus misalkan kita jualan, kita mhm, tanpa mhm, ilmunya, misalkan yang sederhana saja lah, misalkan jualan di WhatsApp gitu ya. Kita mhm. kalau tanpa ilmunya kan Mbak tahu Posting sendiri aja. mungkin ada asal posting, asal broadcast, gitu, tahu-tahu Iya, diblokir. iya. Kang ini kenapa Heeh. diblokir? Emang apa yang sudah dilakukan? Saya broadcast, broadcastnya kayak Nah, gimana? Kayak gitu kan. mhm, Jadi ilmu itu kan mhm, memang penting. Kalau misalkan ilmunya bertambah, maka kan actionnya juga akan berubah. Dan mhm, mhm. seperti mentor saya bilang tadi, maka rezekinya pasti akan berlimpah, insya Allah. Berlimpah, Jadi itu Masya sih. Allah, Masya Allah. Wah, Jadi keren juga nih rajin poin dan yang kedua nih. perbanyak belajar gitu. Mhm, mhm. Dan ya Ya, seperti sharing-sharing gitu kita ikuti juga di IG Live kayak gitu. mhm, mhm, mhm. Karena kan kalau yang saya tahu itu ya kadang memang yang seperti tadi Kang dia sampaikan bahwa yang namanya berbisnis itu jualan, kita kan nggak bisa sekedar oke, saya mau jual ini gitu. Oke, saya mau jualan ini gitu. Udah, apalagi sekarang kan memang kita lebih banyak ke online ya, karena memang kalau offline kita Betul, kan, apalagi ini kan sekarang masih pandemik, tentu kita masih berusaha untuk menjaga diri ya. Kalau nggak mau menularkan ya nggak mau tertular gitu kan. Makanya kita online gitu. Nah, kebanyakan orang jualan ya udah sekedar jualan, sekedar posting yang banyak sampai panjang, mau tuh sampai nah itu di dia. titik di titik di titik, aduh kepanjang udah males dah. Nah itu gimana tuh kan? Ya eh, mungkin Makanya mereka perlu juga kan ilmu ya. belum ilmunya ya. Jadi kalau misalkan kita jualan terus setiap hari statusnya gitu kan, ibaratnya kita misalkan kita nih contohnya kita nonton TV nih ya, kita nonton TV terus isinya TV nggak ada kontennya, nggak ada konten itu kan namanya kayak berita terus sinetron film atau gitu tapi isinya iklan terus kan orang juga kan Bosen. mungkin kita akan pindahkan remote-nya ke channel yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita Beda channel jualan ya. terus pindah channel, kalau terus-terusan Iya isinya sih. iklan ya mungkin di skip juga iklannya nggak akan dilihat banyak orang gitu. Jadi kan kita kalau misalkan jualan di media sosial tentunya kan bukan media jualan gitu kan. Jadi emang untuk bersosialisasi. Jadi eh, tipsnya ya harus sharing-sharing dahulu gitu baru kita jualannya di seling-seling jadi Nah, seperti itu sih Mbak jadi sharing-sharing kemudian selling-selling gitu ya Kang ya. saling-seling ya seperti itu Oke, dan tips oke. yang selanjutnya mungkin ya Siap. nah tips selanjutnya ya kita harus kalau kata guru saya harus ini Mbak apa improve 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 prosesnya jadi harus diukur prosesnya gitu jadi jangan terpaku dengan hasil nah misalkan kita kita lakukan sesuatu yang lebih yang tidak dilakukan oleh orang rata-rata. Misalkan orang posting sehari misalkan 1 kali atau posting WA story. Nah, kita lakukan yang di atasnya atau menyamai gitu kan. Jadi misalkan belum melakukan melebihi orang-orang itu, kita minimal menyamai gitu. Jadi setiap kali itu ya kita lakukan perbaikan terus-menerus. Kita lakukan perbaikan yang perbaiki prosesnya gitu. Jadi tidak terpaku dengan hasil gitu. Siap, siap, siap. Jadi ITP, improve the process. Improve the process. Nah, itu betul. Siap, siap, siap.
Dan Ya, pastinya Mbak ya, Dian juga sudah mempraktekkan sekali kan untuk ya, ITP itu. saat terus terus berusaha apa namanya memperbaiki lah, Kang. Betul, Ya, betul. silakan lanjut, Kang. Nah, misalkan kita udah improve the process, udah lakukan semua ikhtiar, berarti kan itu ikhtiar ikhtiar secara duniawi gitu kan ya. Belajar, terus menambah ilmu. Nanti kan selanjutnya apa? Actionnya akan berubah dengan bertambah ilmu, terus lakukan misalkan mengukur prosesnya, misalkan prosesnya kan kalau kita kan selama ini kan jualannya online ya bisnisnya ya. Mungkin Betul, betul. yang diukur prosesnya itu ya seperti itu kayak tadi misalkan postingannya ditambah atau misalkan satu kali uh, posting di IG feed ini story-nya mungkin ditambah atau misalkan teman-teman yang jualan di WA mungkin ditambah ininya Mbak apa misalkan penawarannya gitu japrinya prospeknya jual ke berapa orang misalkan kemarin 5 orang oh ditambah 7 orang kayak gitu Oke, itu oke. selalu Jadi lakukan perbaikan dari segala aspek sih. jadi semacam membuat apa namanya penambahan ya. Tadi kan Kang bilang ada penambahan kalau misalkan orang-orang ya, orang-orang biasanya hanya posting 4 kali, kita mungkin bisa 6 kali apa 8 kali. Kemudian kalau Betul, betul. misalkan namanya bisnis online kan memang kekuatannya di Japrian ya, kekuatannya di Japrian. Iya, di Japri. Kekuatannya di Japrian, kalau sebelumnya hanya 5 orang, kemudian di-upgrade jadi 10 orang, kemudian di-upgrade lagi jadi 20 orang, dan seterusnya seperti itu. Siap, Betul. siap. Nah, Kang, saya sih Yep. apa namanya sampai saat ini masih terus belajar dan mempraktekkan apa yang tentu tadi yang Kang dia sampaikan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala biasanya nih bagi para pebisnis pemula yang eh, mereka baru baru terjun ke dunia bisnis. Mereka punya impian, ya, punya impian A, B, C. Tetapi pada perjalanannya gitu, pada perjalanannya baru sebulan 2 bulan, eh, mereka tentu mengharapkan closingan, tetapi mereka ternyata nggak closing. Nah, sebenarnya apa nih Kang kendalanya? Terus apa yang mesti mereka lakukan gitu Kang? Kalau selain yang tadi Kang dia sampaikan gitu, realnya itu seperti apa? Ya, realnya mungkin uh, kata Mbak Dian kan belum belum menghasilkan gitu ya kalau di awal-awal Hmm. kan. Ya emang bisnis rata-rata seperti itu sih kalau misalkan namanya bisnis berarti ibaratnya kan menanam. Nah, kita harus Yeah. tanamkan dulu mindset seperti itu kan ya. Nah, kalau misalkan menanam itu kan tidak langsung instan gitu kan, kita harus melalui prosesnya dulu. Kita misalkan kita nanam pohon, kita sirami, kita pupuk. Nah, misalkan kita di bisnis juga kan kita upgrade ilmu, misalkan kalau Hmm. misalkan belum closing juga bisa tanyakan ke mentor, misalkan kalau kita maka itu dari tadi yang saya bilang kan pentingnya kita punya mentor itu untuk Hmm. berdiskusi misalkan oh ini Hmm. saya masih belum menghasilkan ya kenapa mungkin ada yang salah atau bagaimana nah dari situ sih Hmm. jadi mindsetnya dulu memang kalau di awal bisnis itu kan ibaratnya menanam terus masa-masanya pemberitahuan seperti itu mungkin membentuk personal branding. Nah, setelah Hmm. makin lama ada jam terbang juga misalkan. Nah, setelah jam terbang biasanya ada apa? Ada namanya ini Mbak titik tipping Tipping point. Nah, point, misalkan ya. tipping point. Nah, dari tipping point itu mulailah kenaikan income yang ini agak lumayan eksponensial gitu. Jadi Masya misalkan Allah. untuk yang di awal-awal sih memang beberapa memang langsung melejit, tapi kalaupun misalkan belum, diharapkan untuk tetap sabar saja, karena jalani prosesnya, terus kita lewati prosesnya, dan memang namanya bisnis kan tidak ada yang instan gitu kan, kita ibaratnya menanam itu. Jadi itu sih Mbak, yang penting sih kita Sinyalnya tadi agak sabar. agak agak terputus nih Kang. Sekarang jelas nggak? Lumayan tadi agak freeze, kemudian langsung move cepet sekali. Iya, iya siap. Kayaknya. Ya itu sih Eh, intinya eh, sih kita di bisnis menanam apa seperti menanam gitu. Jadi kita sabar dengan prosesnya dulu gitu sih Mbak. Oke.
Nih saya sapa dulu nih, ada tamu jauh nih Siapa nih? Dari Aussie, saya Nunu Wih, itu sepupu dari Masya yang sekarang Allah. tinggal di Australia. Mudah-mudahan eh, apa namanya dapat insight nih dari obrolan kita nih Kang. Nah, ini ada pertanyaan nih Kang. Boleh ya Kang ya? Iya, ya. Siap. Dari Neng Rosmayanti 82. Mau tanya boleh. Aman. Nah, di antara medsos yang ada, yang lebih banyak closing medsos mana? Apa baiknya kita fokus di medsos aja? Nah, medsos itu kan berarti ya banyak ya medianya ya, ada Ada marketplace, ada banyak. WhatsApp, ada Instagram. Karena yang selama ini saya gunakan itu hanya WiFi ya, WiFi, WhatsApp, Wi-Fi. Instagram, Instagram, kemudian Facebook. apa namanya, Facebook karena selama ini yang saya Facebook gunakan seperti dan itu. internet marketing. Iya. Iya, 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 internet marketing. Nah, tapi yang wajib jawab itu Kang Bia. Silakan Kang Bia, dijawab Kang Bia. Ya, kalau Mana dulu selama nih ini sih yang fokus nih? Mana nih yang kita lebih banyak closingan tuh yang yang mana? kalau fokus closingan banyaknya memang di WhatsApp. Tapi kan itu bukan media sosial ya. Kalau WhatsApp itu kan media pesan. Tapi kita Mm-mm. biasanya dapatkan database. Kita kan namanya bisnis kan ujung-ujungnya database. Nah, database Yes, itu udah gabungan dari media sosial. Dari media betul sosial betul. yang kita grab dari media sosial Facebook dan Instagram. Jadi Mm-mm. kalau benar kata Mbak Dian tadi yang WiFi itu sih. Jadi saya sekarang sih fokusnya membangun market di Instagram. Jadi Membangun kita market dari di Instagram, Instagram, oke. Mm-mm. Instagramnya nanti diarahkan ke WhatsApp. Karena kan sekarang kalau data kemarin 2020 itu kan media sosial yang apa ya yang paling diakses banyak di ini kan pertama YouTube Orang. ya kalau nggak salah. Nah kedua WhatsApp terus Instagram Facebook. Nah Hmm. kemarin ada yang mengalami peningkatan itu kalau nggak salah di Telegram sama TikTok. Oh iya, sekarang lagi booming ya, lagi booming. Peningkatannya iya. Tapi yang Bagaimana pertama kita tetap sih dari YouTube dan Instagram. ya makanya kita juga harus melek melek teknologi juga ya Kang ya. Kalau misalkan memang ramainya di Instagram ya kita ikuti. Kalau memang ramainya di TikTok ya ikuti kan ini bukan kalau dulu kan kesannya anfaedah ya, tetapi ternyata sekarang kita bisa Betul. memanfaatkan juga media TikTok dan juga media lainnya. Nah, Kang, terkait Betul. tentang Instagram tadi ya, karena memang saya juga dengar dan tahu Kang Bia ini sebagai salah satu eh, Instagram marketer yang lumayan keren juga diakui ya, gitu. Nah, Wah, untuk para pebisnis masih belajar, masih belajar. Ya kan belajar sekaligus praktek kan itu menjadi diakui. Nah, Kang, sebenarnya nih kita nih buat para pebisnis online ya, walaupun agak melenceng sedikit nggak apa-apa. Karena sebenarnya tuh ketika kita sebagai pebisnis online, kita harus bagaimana Kang menggunakan menggunakan Instagram pribadi atau Instagram bisnis nih? Kalau saya selama ini ada dua kalau nggak salah, ada dua Instagram Hmm, pribadi, terus ada hmm, Instagram bisnis. Karena kan untuk bisnisnya lebih ke personal branding gitu ya. Jadi hmm, untuk hmm, hmm, membentuk hmm, branding sih. Terus ada satu lagi hmm, yang untuk memang pribadi. Jadi isinya kayak teman-teman kantor, teman-teman ini. Bedanya cuman hmm. yang satu Bia titik Nuriman, yang satu lagi Bia Oh, underscore Nuriman. Jadi saya cek, yang saya pribadi udah itu. follow belum nih? Saya udah follow belum? Tapi kalau yang Eh, kalau yang pribadi itu kita ya cuman follow orang-orang yang misalkan sharing bermanfaat gitu, misalkan teman dekat kayak gitu. Jadi Oke. begitu buka feed-nya kita dapat inspirasi gitu. Kalau yang satu Mm-mm. lagi memang dihususkan untuk bisnis Hmm, hmm, gitu, hmm, Mbak. hmm, hmm, hmm. Jadi Siap, ada siap. dua akun sih. Nah, nah, kalau tadi saya recap kalau tentang rahasia membesarkan bisnis yang tadi Kang Bia sudah sampaikan ya. Tadi kita yang namanya sebagai pebisnis ya, kita harus mau dan siap untuk selalu belajar ya Kang ya. Belajar, Betul, betul. belajar dan kalau saya melengkapi itu kayak kita proaktif ya. Ya. Proaktif kan karena yang namanya bisnis kan buat kita sendiri ya, kita yang ngejalanin, kita yang mau, kita yang belajar nih Kang, maunya
maunya pengen sukses, maunya pengen berhasil, maunya banyak closingan, tapi disuruh belajar A nggak mau, disuruh belajar ini saya nggak bisa, saya suruh ikut pembinaan ini saya nggak ada waktu gitu. Nah ini bukan tipe pengusaha tangguh ya. Dan yang kedua Betul, betul. tadi, yang tadi Kang dia sampaikan bahwa ini adalah ilmu, apa namanya, yang namanya memulai bisnis bukan saja soal keberanian, tetapi kita juga harus membesarkan dengan ilmu ya. Tadi kalau misalkan ada ilmu tentang WhatsApp marketing ya ikutin, ada ilmu Facebook marketing ya ikutin, ilmu apa yang apa e-course dan lain-lainnya, karena yang tadi disampaikan dia Kang dia ilmu bertambah, action berubah, kemudian rezekinya berkah dan berlimpah, masya Allah. Dan yang ketiga, nah yang keempat nanti belum Kang dia sebut nih. Yang ketiga Ya, itu ITP ya Kang ya, improve the process, bahwa kita harus selalu memperbaiki ya, dan tidak apa namanya, tidak seperti orang kebanyakan ya, tidak seperti orang kebanyakan, harus berusaha tampil beda dan lebih baik ya, beda dan lebih baik. Wah, ini ada Jenderal Oki. siap. Salam hormat Pak Jenderal, Masya Allah sempat hadir juga di live kita nih, Masya Allah. Nah, kemudian kalaupun Allah. nanti posting di media sosial harus sharing-sharing, kemudian sharing-sharing. Nah, tadi sih udah 3 yang saya catat nih, Kang. Sekarang ada lagi nggak, Kang, nih tips bagaimana rahasia membesarkan bisnis, Kang? Nah, kalau dari guru saya sih mungkin gini, itu kan ikhtiar dari bentuk ikhtiar langitnya ya. Nah, Mhm, untuk ikhtiar bumi, maaf, maaf. Untuk ikhtiar mhm, langitnya kita tetap harus bertawakal dan bertakwa kepada Allah gitu, Mbak. Jadi namanya namanya kita berikhtiar menjemput harta dengan misalkan berdagang dan bekerja itu kan sebenarnya tidak tidak soal hanya bekerja keras, misalkan membanting tulang untuk pontang mhm, panting gitu kan. mhm, Jadi rezeki sebenarnya kan tidak berhubungan dengan itu gitu kan. Nah, mhm, mhm, rezeki itu kan soal kedekatan kita, misalkan. Jadi misalkan ada yang sudah bekerja keras, sudah banting tulang, tapi kok misalkan penghasilannya masih begitu-begitu aja, mungkin itu ada yang kurang tepat, berarti kan berarti rezeki itu tidak berhubungan dengan kerja keras kita. Jadi tetap intinya kita harus bertakwa dan bertawakal kepada Allah gitu. Jadi untuk membesarkan bisnis tetap harus mendekatkan diri. Misalkan kita kan di komunitas kita harus dianjurkan gitu untuk mengurusi apa diprioritaskan 3A gitu ya. Jadi untuk yes. prioritasnya Allah dan Rasul, terus anak dan keluarga, terus amal jariah. Nah itu kalau urusan akhiratnya beres, insya Allah dunia juga akan mengikuti gitu. Jadi Masya tipsnya yang Allah. keempat ya, seperti itu sih. Ya, Jadi harus terus bertakwa, bertawakal, dan namanya rezeki itu nggak berhubungan dengan yang namanya kerja keras sih. Misalkan kalau Masya misalkan Allah. benar rezeki itu berhubungan sama kerja keras, mungkin yang uh, misalkan ada yang udah kerja keras 24 jam mungkin banyak Dialah yang rezekinya, lebih atau banyak rezekinya uh, ya. yang kerja keras, atau misalkan yang berhubungan dengan kepintaran, misalkan mungkin yang udah profesor nih, dokter, ada yang lebih banyak, tapi buktinya kan ada juga miliarder yang misalkan lulusan SMP SMA gitu kan. Jadi uh, itu hak Allah gitu kan untuk membesarkan besarnya bisnis dan rezeki. Dan Masya, yang Masya. terakhir mungkin yang tips yang membesarkan bisnisnya yaitu yang terakhir ya, kita harus terus berdoa gitu. Jadi jangan Hmm. berputus asa, tetap sepenuh hati dalam berdoanya, dan jangan sampai meremehkan doa, karena kan doa merupakan ibadah yang disukai oleh Allah gitu kan. Terus ada juga satu quote yang menarik gitu ya. Jadi ikhtiar tanpa doa adalah sombong, dan Masya Allah. doa tanpa ikhtiar itu adalah bohong. Jadi kalaupun kita sudah ikhtiar tapi tanpa doa, itu namanya bisa dikatakan sombong. Tapi kalau misalkan kita doa tanpa ikhtiar, itu juga sama saja dengan bohong gitu. Gitu Mbak. Jadi Hmm. tetap Ikhtiar tanpa meskipun doa, gimana Kang? Ikhtiar tanpa adalah doa itu sombong, ya, ikhtiar tanpa doa adalah sombong, dan doa do tanpa ikhtiar itu adalah bohong. bohong. Masya Allah. Keren, keren, Jadi keren, keren. Luar jadi biasa ini. kita tetap harus berdoa, juga tetap harus berikhtiar. Jadi
kan kemarin kita juga kan sering mendapat sharing dari ini ya, di komunitas kan ada pembinaan dari Syekh Ahmad juga kan, jadi kan dari ustadz-ustadz, jadi kan tidak tidak harus diam terus di masjid, tapi tetap harus bertebaran di muka bumi. Jadi untuk mencari Masya Allah. karunia Allah itu kan. Jadi tetap harus Masya Allah. ikhtiarnya. Untuk Islam Masya kan Allah. seperti Masya Allah. itu. Jadi tidak hanya mengurusi akhirat terus, tapi lupa sampai dengan ikhtiar dunianya gitu. Jadi tetap, menurut saya sih tetap harus ikhtiar juga. Jadi ikhtiar kita ya kan berdagang ini, berniaga. Dahsyat nih daging semua nih. Dagingnya mau diapain ya jadi daging tentu kalau diolah jadi dengan apa namanya menu yang bagus jadi enak, tetapi kalau daging nih atau ilmu yang sudah disampaikan bias begitu aja dari masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya itu akan busuk ya. Ini tadi banyak banget quote-quote yang keren banget nih Kang Bia nih tadi, apa namanya, kalau yang namanya menjalankan bisnis kita nggak boleh lepas dari yang namanya urusan akhirat ya. Kalau akhiratnya beres, dunia pasti beres, ngikutin. Nah, teman-teman nih, boleh nih kalau misalkan tetap menjalankan bisnis, pastikan bisnisnya itu nggak melalaikan teman-teman untuk ibadah sama Allah ya. Waktunya sholat, tetap bisa sholat, bahkan tepat waktu. Waktunya misalkan sholat Jumat, tetap bisa sholat Jumat tanpa, wah kan ada, wah nih apa namanya konsumennya lagi banyak nih gitu kan, konsumennya lagi banyak, nggak bisa nih gitu kan. Atau ntar dulu deh, ntar coba sholatnya jam 4-an, jam 5-an gitu. Nah ini kan sudah melalaikan ya, sudah melalaikan dan ya boleh jadi laris manis. Tapi kan kita kalau yang namanya bisnis kan bukan sekedar nyari untung ya, tapi nyari keberkahan ya, nyari nyari keberkahan keberkahan. betul. Kalau berkahnya nggak ada, ya nanti sia-sia belaka ya. Kemudian tadi disampaikan lagi nih sama Kang Bia bahwa ikhtiar tanpa doa itu bohong ya. Saya Ikhtiar kalau tanpa ralat doa kan. sombong, Oh sombong. ya, ikhtiar tanpa doa itu sombong, doa tanpa ikhtiar bohong. Emang benar juga sih Kang bahwa yang namanya doa itu apa nih, dahsyat banget gitu. Apalagi Betul. doa yang sering diucapkan ya, yang namanya doa sering. Saya tuh ya sama tim saya tuh selalu mengusahakan ketika mereka melek mata terus megang HP udah absensi doa. Karena itu jadi apa? Jadi afirmasi gitu kan. Afirmasi ya, betul. Kalau kata-kata atau doa yang sama, yang bagus, apalagi afirmasi positif yang sering diulang-ulang kan, kita yakin itu akan menjadi kenyataan gitu. Karena saya ingat nih Kang nih, karena berkaitan dengan doa tahun yang lalu nih, dan pasti Kang Bias juga sudah merasakan itu ya. Setahun yang lalu saya berdoa di Facebook nih, di salah Ya, satu di salah satu apa namanya program pelatihan WhatsApp marketing kalau nggak salah. Ayo sekarang berdoa, minta doanya dari teman-teman di Facebook, di WhatsApp, di Instagram. Isi doanya seperti ini. Mohon doanya tahun 2020 kalau nggak salah ya. Mohon doanya tahun 2020 omset saya tembus 100 100 juta. juta. Dan kita Nah, pay. dan alhamdulillah itu kan doa dari Alhamdulillah. teman-teman ya. Doa dari Masya teman-teman ya yang Allah. mengaminkan. Kita nggak tahu ya doa itu apa tembus ke langit itu dari doa siapa kan kita nggak tahu ya gitu. Makanya Betul. teman-teman jangan sungkan untuk minta doa dari teman, dari orang tua, dari siapapun yang ditemui gitu. Mohon doanya dan itu kekuatan doa tuh emang luar biasa gitu. Semakin sering doa yang baik diucapkan itu akan terwujud. Tetapi sebaliknya ketika sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu akan juga menjadi doa ya Kang ya. Iya, betul. Betul, betul. menjadi doa makanya Dan kita hati-hati. saat saat mendoakan orang lain juga kan kita sering dengar ya hadisnya gitu, atau dari ustadz-ustadz mungkin, saat kita mendoakan orang lain dengan tulus tanpa sepengetahuan dari orang tersebut. Wah, sinyalnya agak muter-muter nih. Mudah-mudahan segera nyambung lagi nih. Agak terputus kan? Iya, iya, iya. Ya itu tadi Boleh Mbak, Bang Kang, soal saling diulang, diulang lagi saling doa Kang. mendoakan juga Mbak. Jadi Saling penting doa juga nih saling mendoakan. doa mendoakan, karena kan ketika kita mendoakan orang lain, nah ternyata ada malaikat juga yang mengaminkan doa tersebut dan Masya balik lagi ke Allah. kita kan. Kalau Masya ilmunya itu Allah. saya tahunya dari ini ya, yang ilmu kickback itu kan. Jadi
kita Hmm. mendoakan orang lain, ternyata diaminkan juga oleh malaikat gitu kan. Jadi emang Masya doa Allah, itu Masya Allah. senjata utama kita lah, Muslim. Senjata Masya Allah, utama Masya paling Allah. utama lah, jadi doa. Keren, keren, keren. Nah, Kang nih di 5 menit closingan kita nih. Boleh Kang nanti diberikan closing statement nih kepada teman-teman nih. Mau ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau nggak ada lagi nanya lagi boleh nih, masih ada waktu nih. Saya persilahkan nih. Boleh, boleh. Ada banyak banget nih, alhamdulillah yang bergabung. Ada Irfan underscore Gara, Suka Safar 99, Aini Paramardita, Cantika Putri 227, British Propolis TMG, Oke. Cahya underscore Cai ya. Terima kasih deh buat teman-teman yang sudah bergabung. Nah, nanti saya mau ngasih giveaway nih Kang nih. Kalau misalkan buat teman-teman Baik. yang bisa ngasih resume dari percakapan atas diskusi kita kali ini nih Kang. Jadi hanya dua orang pemenang tercepat nih. Makanya nanti disimak nih teman-teman yang mau dapat giveaway voucher 25.000 ya, untuk dua orang ya. Boleh Kang disampaikan lagi closing statement rahasia membesarkan bisnis yang tadi Kang dia sampaikan. Baik, terima kasih juga ya Mbak Dian kesempatannya nih untuk sharing-sharing, dan mudah-mudahan bisnis Mbak Dian juga dan mitra-mitra makin bertumbuh, makin sukses, Amin ya bermanfaat bagi banyak Allah. orang. Amin, amin, amin ya Allah. Jadi untuk terakhir ya, untuk membesarkan bisnis, seperti tadi kan saya sudah jelaskan, yaitu perlu ilmu. Kita harus rajin juga belajar untuk mengupgrade ilmu, meningkatkan kapasitas diri kita gitu kan. Jadi saat ilmu kita bertambah, maka action yang kita lakukan akan juga berubah, dan insya Allah rezeki akan berlimpah gitu, pesan dari salah satu mentor kita ya. Dan setelah itu kita harus terus meningkatkan atau melakukan improve the process, jadi melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita tetap nih, meskipun ikhtiar langit ikhtiar buminya tetap kita lakukan, ikhtiar langitnya juga kita terus bertakwa dan bertawakal, Masya dan Allah. terakhir kita harus terus berdoa dan meminta kepada Allah gitu, Mbak. Masya Allah, Intinya Masya sih seperti itu. Allah. Keren Mudah-mudahan bermanfaat ya banget. teman-teman. Bermanfaat banget ini Kang, terutama nih buat teman-teman yang tadi yang saya sampaikan ya, yang baru memulai bisnis atau yang mau terjun ke dunia bisnis nih, nanti udah kebayang nih menggambar, udah ada tersirat insight di benak mereka. Kalau memang mereka mau banyak closingan, mau bisnisnya sukses, mau bisnisnya besar, rahasianya tadi udah disebutkan nih sama Kang Bia, ada 5 poin ya, ada 5 poin. Nah, nanti yang apa namanya setelah selesai acara ini, teman-teman dua orang tercepat silahkan DM saya, sebutin tadi 5 poin yang tadi udah disampaikan Kang Bia nih ya. Ada voucher 25.000 untuk dua orang pemenang. Oke, Ya. teman-teman dan juga Kang Bia ini terima kasih banget, Masya Allah luar biasa sekali. Eh, terima kasih juga waktunya nih sudah datang mampir ke IG saya. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan, Ya. mudah-mudahan satu di lain kesempatan saya bisa mengundang Kang Bia lagi ya, sharing-sharing Ya. lagi. Kemudian tentu mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, mudah saya bisa silaturahmi ke Amin, amin. Bandung nih, Insya Allah, amin ya. Oke, Terakhir terima kita kasih ketemu kami. di sana ya, Pak? Di Cirebon ya Di terakhir. Yes, Waktu di terakhir ketemu. Cirebon, iya betul. Itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Masya Allah. Terima kasih Kang Wia. Salam untuk istri Siap. dan keluarga ya. Mudah-mudahan selalu Sama-sama, sehat. Mbak. Ya, Iya, sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Sharing dari sahabat saya, dari salah satu pengusaha yang super keren, namanya Kang Bia ya. Seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau ini mantan karyawan ya, punya banyak pengalaman bekerja ya, pernah bekerja di salah satu perusahaan Telkom, kemudian di bank juga, kemudian tadi belum sempat disampaikan bahwa beliau pun juga pernah jualan ya, jualan showcase kalau nggak salah, atau power bank dan lain-lainnya lah. Kalau saya nyimak apa namanya ceritanya dulu, cukup tangguh nih. Nah, alhamdulillah nih percepatan sekali yang tadi beliau sampaikan, ada poin kelima ya.
bahwa kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya ikhtiar langit ketika menjalankan bisnis. Ikhtiar langit dan doa itu sangat-sangat ngena. Ya kita nggak boleh sombong bahwa gue sukses karena kerja keras sendiri nih, nggak bisa. Itu pasti ada doa-doa orang yang ada di sekitar kita. Ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, makanya ketika kita mau menjalankan bisnis, pastikan 5 poin yang tadi Kang Bia sampaikan ini teman-teman terapkan di bisnisnya ya. Itu saja sih ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih ilmunya Kang Bia dan Mbak Dia. Oh, terima kasih Mbak Miftah ya, Mbak M Karima ya kalau saya salah sebut. Kemudian ada Mbak Suka Safar 99, Mas Fahmi _Adiansaf, mohon di follow lagi ya Kak. Wani Piro. Enggak, insya Allah kalau bermanfaat saya akan follow teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sepertinya kayaknya sih saya pengen panjang-panjang ya di pertemuan kita pada malam hari ini, tetapi qadarullah waktunya sudah habis ya. Nah tadi seperti yang saya sampaikan ada 2 voucher pulsa 25.000 buat buat 2 orang tercepat yang bisa memberikan jawaban 5 poin rahasia untuk membesarkan bisnis ya. Membesarkan bisnis, silahkan DM saya, orang yang tercepat akan saya berikan hadiahnya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya dan juga Kang Bia, saya minta dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya. Kalaupun ada yang bermanfaat, ada kebaikan yang saya sampaikan dan juga Kang Bia sampaikan, itu semata-mata kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.